Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joborning dalam firman 1 perikop. Saya mengambil dari surat Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 19 saja. Ini tentang doa Paulus. Oleh karena itu, kita mengambil satu perikop, temanya doa Paulus. Kita melihat bagaimana Paulus juga berdoa, mendoakan jemaat, mendoakan teman-teman sepelayanannya. Dan kita lihat ini salah satu contoh doa Paulus untuk sebuah jemaat di Efesus. Saya ingatkan, saudara bisa like, subscribe, tonton sampai habis, dan bagikan kepada banyak orang. Firman tidak akan pernah kembali sia-sia, dan firman akan memberkati setiap yang mendengar. Baik, saya akan baca ayat 14 sampai dengan 19. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Oke, yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat 14 berbicara seperti itu. Di dalam ayat-ayat atasnya ucapan-ucapan syukur Paulus, dan Paulus selalu ciri khasnya penuh ucapan syukur dan menguatkan setiap surat-suratnya itu untuk di sebuah jemaat. Dan setelah melalui pendahuluan yang sudah ditulis, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Bersyukur, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu dari Bapa. Kita akan mengulik, melihat doa Paulus dari tokoh yang sangat luar biasa, sering mengalami fitnah, sering dibully, sering dianggap palsu. Kita tidak peduli apa kata orang. Kalau kita bisa menjelaskan, jelaskan. Kalau tidak, diam saja. Dan ini salah satu cara kita juga orang-orang percaya untuk melihat Paulus yang begitu luar biasa di dalam pelayanannya bersama-sama
rasul-rasul Tuhan. Dan itulah Rasul Paulus yang dulunya penganiaya orang percaya, setelah ditangkap Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, dan menjadi rasul yang juga luar biasa. Nah, ini contoh salah satu doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Yang pertama isinya, aku berdoa, ayat 16, supaya Allah, supaya yang punya kuasa luar biasa, aku berdoa supaya Yesus Kristus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu. Doanya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Berarti ada juga orang-orang percaya saat itu yang ragu-ragu, yang lemah imannya karena situasi, karena kondisi, karena tertekan. Dan doa Paulus ini cukup luar biasa. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya, yang mulia Yesus Kristus, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu. Dan dengan demikian hatimu menjadi kuat, menjadi tangguh, menjadi orang yang luar biasa di dalam mengikuti Yesus Kristus. Dan itu didoakan oleh Paulus untuk jemaat Efesus. Dan ketika ini kita baca, kita dengarkan, begitu luar biasa, dan akan memberi impact kepada kita, dampak kepada kita, juga akan dikuatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa dari itu. Sungguh Paulus meminta kepada Bapa yang mulia menguatkan, meneguhkan mereka dengan rohnya. Dan permintaan itu, apa yang dilakukan Paulus, bukan permintaan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kamu supaya dapat memahami kasih Kristus yang luar biasa. Dalamnya, tingginya, lebarnya, panjangnya. Itulah kasih Kristus yang tak terukur, yang tak terhingga kepada setiap manusia yang mengasihinya, kepada dunia dan segala isinya. Kasih Kristus melingkupi dunia dan seisinya. Maka Paulus mengingatkan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus yang lainnya di tempat yang sama,
di tempat yang berbeda, di tempat yang jauh, di tempat yang berbeda situasi, dapat memahami. Tuh, supaya dapat memahami. Memahami saja Paulus mendoakan supaya orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus tersebut. Karena kadang-kadang orang sulit memahami, Bapak Ibu Saudara. Orang sulit memahami, oleh karena itu Paulus berdoa dan mendoakan kepada setiap umat supaya bisa memahaminya. Kasih Kristus itu. Lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Yang semua tak terhingga, tak terselami. Yang ketiga, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya seluruh kepenuhan Allah. Penyertaan Allah kepada orang percaya. Supaya jemaat mengerti, memahami, seperti yang dimaksudkan di dalam nas tersebut, bahwa seperti yang dimaksudkan Paulus di dalam nas tersebut tidak mudah dan tidak terjadi secara otomatis. Allah adalah pemberi anugerah Allah. Pemberi anugerah. Dan sebagai pemberian keselamatan adalah anugerah Allah. Ia tidak ditentukan bagi satu orang saja, tetapi untuk setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan itu semua. Setiap orang juga mempunyai relasi dengan orang-orang kudus yang lain. Dengan orang-orang percaya yang berada di suatu tempat yang berbeda. Itulah sebabnya Paulus dalam nas ini berdoa supaya Tuhan memberikan kesanggupan kepada mereka agar mereka bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami firman Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan supaya dapat memahaminya. Dan jemaat-jemaat Tuhan akan selalu diperlengkapi untuk bertumbuh menuju kepada kesatuan iman dalam pengetahuan yang benar kepada Kristus. Oleh karena itu, memang ini hal yang sulit, maka Paulus mendoakan dalam jemaat, dalam situasi yang sulit, Paulus memang mendoakan itu semua. Supaya Tuhan mengaruniakan hikmat, damai sejahtera untuk setiap umat, setiap jemaat, dimanapun berada, sekalipun ketika dulu di Efesus, dan jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus. Dan ini menjadi catatan bagi kita, menjadi rema bagi kita yang membaca saat ini, juga memperoleh kekuatan, memperoleh hikmat,
memperoleh pemahaman begitu Tuhan menyertai jemaat saat itu, saat ini, dan yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah doa Paulus. Oleh karena itu, setiap saudara, siapapun saudara, ketika berlebih-lebih pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tokoh-tokoh spiritual, jangan pernah lupa berdoa untuk jemaat, untuk orang-orang yang dilayani, untuk orang-orang kudus lainnya, supaya selalu dikuatkan, disatukan dalam kasih Kristus. Karena tadi sudah dikatakan, kasih Kristus yang luar biasa, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus tersebut menaungi setiap kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa like, subscribe, tonton sampai habis, bagikan kepada banyak orang. Saudara sudah menolong saya. Tuhan memberkati. Jangan lupa berdoa dan saling mendoakan. Amin.